Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu untuk setiap hari-hari kami yang boleh kami lalui. Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau terus merenungkan kebenaran firman-Mu untuk bisa terus kami boleh melihat kuasa Tuhan yang nyata bagi kami, dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi landasan hidup kami untuk berpegang teguh pada pengharapan daripada Engkau. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita perlu melihat dan perlu mempelajari prinsip-prinsip dari panggilan Tuhan Yesus pada saat itu, saat Ia memanggil setiap para murid yang memiliki profesi sebagai seorang nelayan. Yang pertama di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Prinsip panggilan Yesus itu di mana Dia memanggil kita bukan karena Ia ingin dibantu dalam pelayanan, tetapi kitalah yang perlu bantuan Tuhan. Kitalah yang perlu bantuan Kristus dalam konteks ini. Mengapa? Di saat Yesus dalam perjalanan dan Dia melihat para nelayan yang selesai mereka melakukan pekerjaan mereka menangkap ikan, namun semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, hasilnya nihil. Yesus pada saat itu mendekati mereka dan mengambil alih perahu mereka. Di situ dikatakan Dia mengambil alih perahu Simon untuk menjadi mimbar pelayanan. Yesus pada saat itu mengajar para orang-orang yang datang kepadanya bukan di rumah-rumah ibadat, bukan di tempat-tempat yang bagus, tetapi melalui pekerjaan yang ada pada saat itu ialah nelayan. Dan perahu para nelayan itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mimbar pelayanan. Simon Petrus dan rekan-rekan yang mereka adalah seorang nelayan yang profesi mereka hari lepas hari itulah pekerjaan mereka di dalam memenuhi kebutuhan hari lepas hari. Namun ternyata di dalam setiap profesi yang menurut kita paling unggul di dalamnya, kita paling bisa dan lain sebagainya, kita menguasai semuanya, ternyata pada satu saat, satu ketika pun kita membutuhkan pertolongan. Kita sering gagal, sama seperti Petrus dan juga rekan-rekan yang lain. Mereka adalah seorang nelayan yang setiap hari melaut untuk mencari ikan. Namun terkadang pada saat malam itu pun mereka mendapatkan hasil yang nihil. Nah, begitu juga dengan kita. Kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, yang seolah-olah kita sangat amat menguasainya. Tapi terkadang ternyata kita pun sering jatuh. Kita pun sering gagal. Disitulah kita sedang memperlihatkan bahwa sebenarnya saya butuh pertolongan. Nah, karena itu Tuhan memanggil para murid untuk menjadi pengikutnya, itu bukan karena Yesus ingin dibantu, tetapi karena kita lah yang perlu dibantu oleh Yesus. Kita sering jatuh, kita sering gagal di dalam setiap hal yang bahkan itu merupakan suatu yang paling kita kuasai. Nah, di sini Yesus Kristus bukan hanya sekedar mau membantu kita, mau menolong kita, tetapi di sini Yesus Kristus mau mengambil alih hidup kita untuk menjadi mimbar dalam pelayanan, untuk menyampaikan tentang kebenaran Yesus Kristus. Dalam hal ini kita tidak perlu membutuhkan hal-hal yang begitu spektakuler. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah ketaatan, di mana Yesus Kristus di saat Dia mengambil alih perahu dari Simon Petrus, Dia mau Petrus dan juga rekan-rekan yang lain taat kepadanya. Dia menyatakan mari bertolak untuk pergi menangkap ikan. Namun Petrus menyatakan, Tuhan, sudah semalaman kami mencari ikan, namun hasilnya nihil. Tetapi di situ Petrus dan rekannya mentaati Yesus. Mereka mentaati dan hasilnya ialah bahkan dikatakan jala mereka hampir sobek. Dalam hal panggilan Yesus di sini kita hanya perlu untuk taat. Tuhan mau pakai diri kita, mau pakai hidup kita, mau pakai pekerjaan kita sebagai mimbar di dalam pelayanan untuk menyampaikan kebenaran di dunia ini. Karena itu yang perlu kita lakukan ialah taat kepadanya. Yang kedua, Ia memanggil bukan di saat kita telah menjadi orang yang benar, tetapi di saat kita masih dalam keberdosaan. Ya, mari kita lihat ayat yang
Kedelapan, Tuhan itu sangat amat ajaib. Suatu hal yang dilakukan oleh Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan bagi Simon Petrus dan rekan-rekannya atas tangkapan ikan yang banyak, membuat Simon Petrus menyadari bahwa ternyata benar dia membutuhkan pertolongan. Membuat Simon Petrus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Pengakuan Petrus itu mengungkapkan sebuah isi hati yang mendalam, pengakuan yang benar-benar dari dalam hatinya bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Begitu juga dengan kita, saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan bukan di saat kita sudah menjadi orang yang benar, bukan di saat kita memiliki kualifikasi yang baik sehingga kita harus dipilih oleh Tuhan. Tidak, seperti Simon Petrus, bahwa dia dipilih oleh Tuhan di saat dia masih berdosa. Dia menyatakan kepada Tuhan, dia adalah pribadi yang berdosa, dia tidak layak. Tapi mari kita lihat, di dalam keberdosaan itu, di dalam pengakuan itu, ada suatu ungkapan yang Yesus katakan. Di situ dikatakan ayat yang ke-10, jangan takut. Pernyataan Tuhan tentang jangan takut itu bukan hanyalah sebuah ungkapan untuk menenangkan hati Petrus, tetapi di sana juga sedang memperlihatkan, sedang mengajak bahwa panggilan Tuhan bukan hanya sekedar memanggil kita untuk melayani Dia, tetapi memanggil kita untuk memiliki perubahan hidup. Panggilan Tuhanlah yang membuat kita menjadi benar. Karena yang dulunya kita hidup di dalam keberdosaan, kita membutuhkan Yesus Kristus untuk menjadi penolong, dan di situ bawa kita untuk memiliki tuntutan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip panggilan Tuhan yang kedua ialah Dia memanggil kita bukan saat kita memiliki kualifikasi yang baik, bukan di saat kita sudah menjadi orang benar, tetapi di saat kita masih berdosa dan Dia mau membenarkan kita. Yang ketiga, Yesus memanggil karena ada sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bernilai dari apa yang kita miliki. Mari kita lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di sana yang dikasih oleh Tuhan. Di situ kenapa saya katakan ada suatu hal yang sangat amat berharga, lebih bernilai dari apa yang kita miliki. Di sana dikatakan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Yang dipanggil oleh Yesus pada saat itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan. Di sini profesi mereka berubah menjadi seorang penjala manusia. Penjala ikan adalah seorang pribadi yang mau memenuhi kebutuhannya secara fisik, secara finansial di dalam keluarga. Namun visi yang baru ditaruh oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada Simon Petrus dan rekan-rekan pada saat itu ialah bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjala manusia berbicara tentang bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada setiap orang. Penjala manusia berbicara mengenai bagaimana kita memperkenalkan tentang siapa juru selamat. Penjala manusia berbicara mengenai bagaimana kita menuntun setiap rekan-rekan kita, orang-orang sekeliling kita untuk mengenal kehidupan kekal, untuk mengenal siapa yang memberikan keselamatan. Penjala manusia mau berbicara kepada kita bahwa tugas itu adalah tugas yang mulia karena membawa seseorang untuk mengenal kehidupan kekal di dalam Kristus. Nah, kenapa juga ini saya sebut sebagai suatu tugas yang amat istimewa, bernilai harganya? Nah, kita lihat di ayat yang ke-11 di sana dikatakan segala sesuatu di situ berbicara banyak hal. Nah, di situ pertama-tama berbicara harta kekayaan. Nah, harta kekayaan itu adalah bagi para nelayan dalam perahu mereka, jala mereka yang menjadi kepunyaan untuk memenuhi kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan bukan hanya sekedar itu, mereka meninggalkan profesi mereka sebagai seorang nelayan menjadi seorang pelayan. Bahkan juga terlebih dari itu, bahwa mereka tinggalkan bukan hanya sekedar berbicara profesi mereka, tetapi mereka pun meninggalkan keluarga mereka lalu mengikut Yesus. Berarti di situ ada sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Ada sesuatu yang lebih bernilai dari apa yang kita miliki. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat Yesus mau pakai kita, di saat Yesus panggil kita, itu bukan karena kita adalah orang benar, tetapi kita adalah orang yang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat amat bernilai harganya. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah renungan kita pada saat ini menguatkan setiap kita bahwa
Setiap kita boleh memiliki profesi berbeda-beda, boleh memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan talenta-talenta yang ada. Namun ingat bahwa di dalam semua itu kita pun membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan memilih kita karena kita butuh ditolong. Karena terkadang kita bisa jatuh, bahkan di saat kita menguasai bidang tersebut. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa kalau kita bisa melayani sampai saat ini, itu bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang telah berdosa dipanggil oleh Tuhan untuk dibenarkan dan menjadikan hidup kita sebagai mimbar untuk melayani Tuhan, sebagai mimbar untuk dipakai oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, ingatlah selalu bahwa kalau kita bisa melayani sampai saat ini, itu karena ada visi yang Tuhan berikan di setiap kita untuk dijalankan, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kami yang hidup. Pada saat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena itu tolong setiap kami untuk mau taat kepadamu, untuk mau terus bisa melihat bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.